few moments later. Halo teman-teman, kembali lagi di video yang kedua. Nah, di video kali ini aku akan mengerjakan soal yang udah tertera di sini karena di sini kan ada banyak bagian yang belum keisi ya. Untuk mengisi bagian-bagian yang kosong, nanti kita akan menggunakan ketentuan-ketentuan di bawah ini. Seperti jabatan, tahun kelahiran, status kepegawaian, gaji pokok, dan lain-lain. Langkah pertama yaitu kita akan mengisi pada bagian jabatan, di mana jabatan diketahui dari 2 huruf awal pada kode karyawan. Dengan ketentuan DI adalah direktur, MA adalah manajer, HR adalah HRD, SU adalah supervisor, dan ST adalah staff. Untuk mengetahui jabatannya, kita akan menggunakan rumus if yang akan dikolaborasikan dengan rumus left, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung left, kemudian kita buka kurung lagi, dan kita akan menggunakan sel yang akan digunakan untuk mencari jabatan. Seperti tadi, kita membutuhkan kode karyawan, lalu titik koma, kita akan menggunakan angka 2 untuk mencari 2 karakter dari sebelah kiri. Kemudian sama dengan di sini DI adalah direktur, maka kita menggunakan petik 2, DI petik 2 lagi, lalu titik koma, lalu petik 2, direktur, lalu petik 2 lagi. Selanjutnya titik koma, kita menggunakan rumus if lagi, dan kombinasi left. Caranya sama dengan pada cara yang pertama, yaitu menggunakan sel yang akan dipilih, lalu klik titik 2, kemudian klik angka 2 untuk mencari 2 karakter dari sebelah kiri. Lalu tanda petik MA adalah manajer. Kemudian rumus yang sama akan digunakan sampai pada bagian supervisor. Setelah itu kita akan mencari pada bagian false. Untuk false kita menggunakan titik koma kemudian tanda petik. Kita akan menggunakan pada bagian staff sebagai outputnya. Lalu tutup kurung sebanyak 4 kali atau sebanyak formula yang digunakan sampai menemukan yang berwarna hitam. Jika sudah, tekan enter lalu tarik ke bawah untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya kita mengisi pada bagian tahun kelahiran dengan ketentuan tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Selanjutnya kita mengisi pada bagian tahun kelahiran. Di sini kita menggunakan rumus MIT dengan tetap menggunakan kode karyawan, yaitu sama dengan MIT buka kurung. Kita menggunakan sel pada bagian kode karyawan, lalu titik koma, lalu 4 yang dimulai dari 4 dan 4 sebanyak 4 karakter. Lalu pada status kepegawaian kita akan mengisi dengan ketentuan yaitu status kepegawaian didapatkan dari 2 karakter terakhir dengan ketentuan TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Untuk status kepegawaian kita akan menggunakan rumus if yang dikombinasi dengan right, yaitu sama dengan if buka kurung right, buka kurung lagi, kita akan menggunakan sel kode karyawan, titik 2, lalu 2 untuk 2 karakter dari kanan. Sama dengan tanda petik 2 dengan ketentuannya tadi, TT untuk tetap. Lalu untuk false-nya kita menggunakan kontrak dengan tanda petik 2, kontrak, lalu tanda petik 2 dan tutup kurung.
Kemudian jika sudah, kita tarik ke bawah. Kemudian kita mengisi pada bagian gaji pokok dengan ketentuannya. Direktur mendapatkan 7.500.000, manajer mendapatkan 6 juta, HRD mendapatkan 4.500.000, supervisor mendapatkan 4 juta, dan staf mendapatkan 3.500.000. Untuk gaji pokok, kita akan menggunakan rumus if bertingkat, yaitu sama dengan if, buka kurung, kita menggunakan sel pada bagian jabatan, lalu sama dengan ketentuannya tadi, direktur mendapatkan 7.500.000. Selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sampai pada bagian supervisor. Untuk false-nya, kita menggunakan 3.500.000 lalu tutup kurung sebanyak 4 kali. Jika sudah, tarik ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita akan mengisi bagian tunjangan anak dengan ketentuan tunjangan per anak adalah 250.000. Untuk tunjangan anak bisa langsung dikalikan, yaitu sama dengan 250.000 dikali dengan jumlah anak. Selanjutnya mengisi pada bagian pajak dengan ketentuan pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Di sini kita akan menambahkan gaji pokok dan tunjangan anak lalu dikalikan dengan 5%, yaitu sama dengan buka kurung gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak lalu tutup kurung baru dikalikan dengan 5%. Lalu untuk menghitung jumlah gaji, dengan ketentuan jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Untuk rumusnya sama dengan buka kurung gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak tutup kurung lalu dikurangi dengan pajak 5%. Untuk total gaji karyawan menggunakan rumus sama dengan SAM buka kurung lalu blok pada bagian jumlah gaji. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung blok pada bagian jumlah gaji. Untuk gaji tertinggi kita menggunakan rumus sama dengan max lalu blok pada bagian jumlah gaji. Untuk gaji terendah caranya hampir sama dengan gaji tertinggi, tetapi di sini kita akan menggunakan rumus min. Dengan hasilnya yaitu 3.325.000. Selanjutnya, total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996. Di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan SUMIF. Lalu blok pada bagian tahun kelahiran. Kemudian titik koma dengan ketentuannya tadi adalah karyawan yang lahir tahun 1996. Tanda petik 2. Lalu titik koma, selanjutnya blok pada bagian jumlah gaji. Hasil yang didapatkan adalah Rp10.212.500. Kemudian total jumlah gaji karyawan kontrak yang berjabatan sebagai supervisor. Rumus yang digunakan adalah sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, blok pada bagian jumlah gaji. Kemudian titik koma, lalu blok pada bagian status kepegawaian. Titik koma, lalu ketentuannya tadi adalah pegawai kontrak. Kemudian titik koma lagi, blok pada bagian jabatan. Titik koma, lalu masukkan kriteria selanjutnya yaitu supervisor. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah terjawab soal-soal dan kolom-kolom yang tadi pada awal video masih kosong ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa.